Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita berjumpa di dalam program Tadabbur episode 22. Kita masih akan melanjutkan kajian menarik kita terkait dengan konsep kehidupan, di antaranya hubungan antara makhluk, khususnya manusia, dengan Tuhannya. Di episode-episode yang lalu kita telah melakukan kajian terkait dengan keadilan Tuhan, terkait dengan drama kehidupan ini. Hari ini kita akan melanjutkan untuk melengkapi pemahaman kita terkait dengan konsep kehidupan, baik realitas maupun yang dikonsepkan oleh Al-Quran Al-Karim, agar kita bisa menjalani kehidupan ini secara proporsional dan kemudian memenangkan sukses di dalam kehidupan kita fid dunya wal akhirah. Banyak ayat di dalam Al-Quran menceritakan tentang konsep kehidupan itu. Saya ingin mencuplik dua di antaranya yang kemudian nanti akan kita jelentrehkan, kita elaborasi, kita gambarkan baik secara ayat-ayat dalam Al-Quran sebagai pendukung penjelasannya maupun dalam realitas kehidupan kita. Yang pertama adalah ayat yang menggambarkan bahwa sesungguhnya kehidupan ini adalah sebuah game, sebuah permainan. Allah menceritakan itu atau menggambarkan itu di dalam surat Muhammad ayat 36. Innamal hayatud dunya la'ibu wallahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum. Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan main-main belaka. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala atau balasan kepadamu. Innamal hayatud dunya la'ibun walahwun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah la'ibun walahwun. Permainan dan main-main belaka. Kita mengenalnya dalam kehidupan modern atau milenial ini bahwa kehidupan adalah sebuah game. Kalau kita lihat dalam realitas kehidupan kita, di semua sisi, di semua lini sektor kehidupan kita, memang berupa game belaka. Dalam kehidupan politik, itu adalah game. Di sana ada aturan main, di sana ada yang menang, ada yang kalah, ada yang sukses, ada yang gagal, dan seterusnya. Kehidupan dalam dunia politik adalah sebuah game. Kita lihat lagi di bidang yang lain dalam kehidupan ekonomi, perekonomian juga adalah sebuah game. Ada yang beruntung, ada yang rugi, dan sebagainya, dan sebagainya. Di kehidupan budaya juga adalah game. Di kehidupan sosial juga adalah game. Bahkan dalam kehidupan keluarga itu juga adalah sebuah game. Termasuk kehidupan individual pribadi kita, hubungan kita dengan Tuhan, ini semuanya adalah game. Sangat menarik bahwa Al-Quran menggambarkan kehidupan adalah bagaikan sebuah permainan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Allah menggambarkan di ayat yang berbeda, bahwa kehidupan ini sesungguhnya adalah bersifat ujian, bersifat cobaan. Di mana Allah menggambarkan terkait dengan hal ini di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan hanya kepada kamilah kamu semua bakal dikembalikan. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang berjiwa, katakanlah konteksnya adalah kita manusia yang dihidupkan Allah di dunia ini, itu pasti akan mengalami ending, akhir dari permainan, dari game yang sedang berjalan di seluruh kehidupan kita ini. Menariknya kemudian Allah menggambarkan wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Allah akan mencobai, menguji kita dengan sesuatu yang buruk dan sesuatu yang baik.
inilah yang menjadi bagian dari permainan kehidupan ini. Dan Allah kemudian akan memberikan reward dan punishment, balasan baik dan buruk terhadap apa yang kita lakukan, kita perjuangkan, kita usahakan di dalam permainan kehidupan ini. Salah satu poin yang sangat menarik terkait dengan kehadiran kita dalam kehidupan ini, di dunia ini adalah digambarkan dalam banyak ayat Al-Quran bahwa kehadiran kita itu bukan atas kehendak kita sendiri, tetapi dikehendaki oleh Sang Pencipta, di mana kita dimasukkan ke dalam permainan kehidupan ini dan kemudian dicoba, diuji. Sehingga muncullah ungkapan bahwa kehidupan ini sesungguhnya adalah ujian dan cobaan. Di dalamnya ada peraturan mainnya atau aturan mainnya. Yang kalau kita mengikuti aturan main itu dan kemudian berhasil memenuhi persyaratannya dari permainan itu, maka disebutlah kita memenangkan kehidupan ini. Dan bagi siapa yang gagal karena menabrak aturan mainnya, dan kemudian dia mengalami kekalahan dikarenakan itu, maka dia akan mendapatkan penderitaan. Tidak sukses di dalam kehidupan itu. Dan efeknya itu bisa bersifat duniawi sampai bersifat ukhrawi atau keakhiratan. Poin penting yang ingin kita tekankan di sini adalah kehadiran makhluk, kehadiran manusia itu atas kehendak Sang Pencipta. Ini berbeda dengan apa yang dipersepsikan oleh kalangan liberal. Di mana kalangan liberal itu mempersepsikan dirinya sebagai subjek. Kemarin kita sudah membahas misalnya terkait dengan reinkarnasi. Di mana jiwa itu memilih untuk hadir di dunia. Di dalam konteks Islam bukan begitu. Kita ini makhluk, kita diciptakan dan sedang diuji dengan aturan main yang sudah disiapkan oleh Allah. Yang disebut sebagai sunatullah itu. Jadi kita dihadirkan oleh Allah dan karena itu Allah sepenuhnya yang menjadi subjek dari kehidupan kita itu. Kalangan liberal menganggap Tuhan itu tidak adil. Karena apa? Karena ukurannya adalah pada subjektivitas dirinya, sehingga Tuhan itu dianggap sebagai pelengkap bagi kehidupan subjektif dia. Sehingga dia bisa menuding Tuhan itu sebagai tidak adil, Tuhan tidak maha pemurah, Tuhan tidak bijaksana, dan sebagainya, dan sebagainya. Terbalik dengan konsep di dalam Islam. Yang segala-galanya itu adalah Sang Pencipta. Dialah yang menghendaki kita untuk hadir di dunia. Dan kemudian kita harus mengikuti aturan main. Apa yang telah disiapkan Allah melalui sunatullah dan menjadikan kita mengikuti fitrah tertentu atau desain penciptaan tertentu. Allah berfirman di dalam surat Adz-Dzariyat 56 sampai 58. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Dan aku, Allah, tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan, lagi sangat kokoh. Ada dua poin penting di dalam ayat ini. Yang pertama, Allah yang menciptakan manusia. Dan yang kedua adalah manusia diciptakan sebagai makhluk ibadah. Jadi spesifikasi desainnya adalah makhluk ibadah. Tetapi poin penting yang pertama adalah itu diciptakan oleh Sang Maha Pencipta yang tidak membutuhkan makhluknya. Tidak butuh diberi rezeki, tidak butuh diberi makan, dan seterusnya. Justru Allah lah yang menanggung rezeki makhluknya. Dan Allah sangat kuat, sangat kokoh, Allah maha segalanya. Jadi ini adalah poin penting di dalam memahami interaksi makhluk dengan Tuhannya. Jadi sebagai makhluk, manusia sudah memiliki spesifikasi desain sebagai makhluk ibadah.
Maka bagi manusia yang tidak melakukan proses memenuhi fitrahnya sebagai makhluk ibadah itu, dia menyalahi fitrahnya, menyalahi hati nuraninya. Ketika dia melakukan kejahatan, ketidakjujuran, segala macam, kriminalitas, perusakan, dan sebagainya, maka dia menabrak fitrahnya. Dan dalam aturan main, dalam game ini, dia berarti menyalahi aturan main itu. Dan dia akan mengalami kegagalan dalam kehidupannya. Yang kedua yang menarik, Allah kemudian menggambarkan selain fitrah kemanusiaan, ada yang disebut sebagai sistem atau aturan main yang ditetapkan Allah dalam bentuk sunatullah. Dan sunatullah itu digambarkan tidak akan berubah sejak saat penciptaan sampai akhir dari drama kehidupan ini. Allah menceritakan hal itu di dalam surat Al-Fat ayat 23. Sunnatallahillati qad khalat min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sebagai suatu sunatullah yang telah berlaku sejak dahulu kala, kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan bagi sunatullah itu. Jadi aturan mainnya sangat jelas. Sejak zaman dahulu sampai nanti itu aturannya sama. Digambarkan dalam banyak ayat. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah 286. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Bagi mereka kebajikan atau balasan kebaikan dari kebajikan-kebajikan yang dilakukannya. Dan bagi mereka juga adalah balasan keburukan dari kejahatan yang dilakukannya. Ini menjadi hukum alam dan menjadi hukum sosial. Yang kita sudah pernah menjelaskan mengkaji tentang sunatullah itu berbasis pada hukum sebab akibat. Barang siapa melakukan sebab yang baik, maka akibatnya akan baik. Barang siapa melakukan sebab yang buruk, maka akibatnya akan buruk. Yang kedua, hukum aksi-reaksi. Aksi seimbang dengan reaksi ketika kondisinya normal. Maka siapa melakukan kejahatan, dia juga akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan itu. Sebagaimana juga orang melakukan kebajikan akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan kebajikannya. Dan yang ketiga, sesuai dengan hukum keseimbangan. Barang siapa menabrak keseimbangan, maka dia akan memunculkan masalah dalam kehidupannya. Baik secara natural, alamiah, maupun secara sosial. Keseimbangan alamiah ditabrak, muncullah balasan, aksi, reaksi, sebab, akibat dari alam itu. Demikian juga menabrak keseimbangan sosial secara politik, secara pergaulan sosial, kemasyarakatan, pemerintahan, negara, dan sebagainya akan memunculkan reaksi dan akibat yang terkait dengan rusaknya keseimbangan yang dia lakukan itu. Maka Al-Quran menggambarkan kehidupan ini bagaikan perlombaan di dalam sebuah permainan. Dan perlombaannya itu adalah melakukan kebajikan sebanyak-banyaknya. Karena kebajikan akan mendapatkan reward kebajikan, baik di dunia maupun yang tertunda di akhirat nanti. Allah berfirman misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan bagi setiap umat ada arah tujuannya sendiri yang dia berkiblat kepadanya. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Setiap orang, setiap umat, setiap generasi memiliki arah tujuan kehidupannya. Al-Quran mendorong, memotivasi, silahkan berlomba-lomba dengan segala macam kebajikan. Karena setiap orang, setiap generasi, setiap umat akan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Berlomba-lomba dengan umat yang lain, dengan orang yang lain, dengan kelompok yang berbeda. Allah yang akan menjadi hakimnya.
Tapi poin pentingnya, setiap kebajikan akan mendapatkan balasan kebajikan, dan setiap kejahatan akan mendapatkan balasan keburukan. Bagi siapa saja yang menjadi wakil Allah di kehidupan duniawi ini untuk menjalankan kebajikan yang diajarkan oleh Allah, maka kata Al-Quran, dia tidak memiliki kekhawatiran, dia tidak memiliki kesedihan, dia akan menemukan kesuksesan dalam kehidupannya fid dunya wal akhirah. Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat 62 sampai 64. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul azim. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat atau janji-janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Oke, sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini tadabbur kita kali ini, di mana kita mendapatkan kefahaman luar biasa dari dalam Al-Quran terkait dengan konsep kehidupan yang diajarkan oleh Islam. Bahwa kehidupan adalah game, tetapi Allah sudah memberikan panduan kepada kita untuk memenangkan game itu supaya kita mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.